Assalamualaikum, sudah siap sekolah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Sudah 15 menit yang masuk di meeting baru 47 mahasiswa, nak. 47 dengan saya ya. Baiklah, berapapun kalian, saya harus memberikan materi kepada kalian dan materi ini cukup penting ya, translasi pada prokariot maupun eukariot. Untuk translasi pada prokariot, kemarin salah satu kelompok dari teman kalian sudah membawakan presentasi dengan cukup baik, bisa kalian pakai untuk salah satu sumber belajar ya. Kemudian untuk hari ini kita tinggal 2 kali pertemuan ya. Hari ini dan hari minggu depan itu tanggal Juni tanggal 2, Juni tanggal 1 itu hari kesaktian Pancasila, harinya Selasa. Oke, tidak masalah, berarti bukan hari libur keagamaan, jadi kita masih bisa tetap kuliah ya, insya Allah. Waktu kita tinggal 2 kali pertemuan, sehingga untuk hari ini translasi pada prokariot dan eukariot harus saya berikan sekaligus ya. Kita coba share screen. Translasi pada prokariot dulu. Sudah muncul judul translasi PPT? Sudah, Bu. Oke. Ya. Baik. Untuk gambar perlu diperbesar atau diperkecil? Perlu di slideshow? Perlu, Bu. Gambarnya terlalu kecil. Kita sudah belajar bagaimana DNA direplikasi ya. Setiap DNA yang dimiliki oleh suatu organisme semuanya akan direplikasikan ya, pada suatu waktu
tertentu dalam seluruh siklus kehidupan organisme tersebut. Kemudian beberapa segmen dari DNA tersebut akan ditranskripsi menjadi mRNA dan selanjutnya ditranslasi menjadi asam-asam amino penyusun protein. Ya, untuk replikasi dan transkripsi sudah baik pada prokariot maupun eukariot. Pada eukariot setelah pre-mRNA dibentuk maka ada pemrosesan mRNA sehingga diperoleh mRNA mature, baru kemudian dilakukan translasi. Translasi bahan utamanya adalah RNA, khususnya adalah mRNA, ya. Sedangkan tRNA dan rRNA tidak ditranslasi, ya, karena mereka langsung dibutuhkan dalam proses translasi itu sendiri, yaitu rRNA untuk menyusun ribosom dan tRNA sebagai adaptor pada saat penyusunan protein. Mesin pembuat protein adalah ribosom, di mana ribosom terdiri dari rRNA dan protein. Ya. Kemudian tRNA ini menjadi perangkat untuk menjembatani antara ribosom dan mRNA, ya, sehingga nanti dihasilkan rangkaian panjang asam amino yang kemudian diproses menjadi protein fungsional atau struktural. Ini sudah tadi ya. Tahap-tahap translasi seperti halnya pada transkripsi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya. Namun pada translasi ada satu tahapan lagi di awal, yaitu aktivasi asam amino, dan satu tahap lagi di akhir terminasi, yaitu pengemasan atau processing protein. mRNA ini sebagai bahan utama translasi merupakan cetakan. Ya, cetakan untuk translasi diperoleh dari hasil transkripsi salah satu untai DNA, yaitu untai DNA yang digunakan sebagai cetakan atau sense. mRNA hasil transkripsi supaya bisa ditranslasi ini harus diawali oleh urutan basa tertentu, ya, yang disebut kodon, yaitu urutan 3 basa yang nanti akan mempunyai arti sendiri untuk mengkode asam amino. Kodon start ini adalah AUG, kemudian diikuti oleh rangkaian basa-basa nitrogen atau nukleotida sampai dengan kodon stop, yaitu UGA, UAA, atau UAG. Ya. Dengan ketemu UGA, UAA, atau UAG, maka transkripsi berhenti, otomatis translasinya pun nanti akan berhenti di situ. Pada mRNA, ya, kita tahu mRNA tidak memiliki basa timin, tetapi yang ada adalah urasil. Ya. Kombinasi tiap 3 basa pada mRNA ini memberikan arti tersendiri untuk menyandikan suatu asam amino tertentu. Ya. Maka kemudian ini dituliskan dalam bentuk tabel. Ya, kalau ini adalah huruf pertama komposisinya ya hanya ada 4 basa nitrogen pada RNA, yaitu U, C, A, G. Urasil, sitosin, arginin, adenin, dan guanin. Basa kedua juga demikian, UCAG. Basa ketiga juga demikian, UCAG. Namun untuk basa ketiga ini bisa merupakan kombinasi dari basa 1, 2, dan basa ketiganya. Nah, berarti ada UCAG masing-masing ya. AUG ini merupakan kodon yang menandai mulai ditranskripsi dan ditranslasikannya suatu DNA atau RNA. Selain itu, AUG juga menyandikan suatu asam amino, yaitu metionin. Ya.
Nah, mana AUG yang menjadi start codon, mana AUG yang menjadi di tengah atau metionin, penyandi metionin, nanti kita pelajari pada tahap-tahap translasi. Kemudian untuk UAA, UAG, dan UGA ini merupakan stop codon, ya, sehingga tiap kali ketemu 3 basa ini atau salah satu dari 3 basa ini, 3 codon ini, maka transkripsi dan translasi berhenti. Di sini kita lihat untuk basa pertama dan kedua ini sangat memegang peranan dalam penentuan asam amino, sedangkan urutan basa ketiga ini kadang-kadang tidak memberi arti pada asam amino yang dimaksudnya, sehingga kalau misalnya basa pertama C, basa kedua U, CU, nah basa ketiganya UC ataupun A ataupun G itu sama-sama menyandikan leusin. Demikian juga kalau basa pertama G, basa kedua U, GU, basa ketiganya apapun dia menyandikan valin. Walaupun ada juga yang berbeda. Untuk U, ya, kalau basa ketiganya U juga atau C, ya, UUU atau UUC menyandikan valin alanin, sedangkan kalau UUA atau UUG menyandikan leusin. Ini tidak perlu kalian hafalkan, biasanya nanti ada petunjuk gitu ya, ada petunjuk bahasa ini memberikan asam amino apa. Yang harus kalian ingat betul itu yang start codon dan stop codon, ini memang harus hafal. rRNA tadi RNA ribosomal yang menyusun ribosom sehingga tidak ditranslasi. Ribosom prokariot ukurannya 70S, sedangkan ribosom prokariot ukurannya 70S, sedangkan ribosom eukariot 80S. Namun kalau ini dipisahkan ya, karena ribosom itu sebenarnya tersusun atas 2 subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Kalau yang prokariot ini dipisahkan ya, maka akan diperoleh 2 subunit yang beratnya sebenarnya kalau sendiri-sendiri lebih berat, yaitu 30S dan 50S. S itu koefisien sedimentasi. Untuk eukariot yang jika jadi 180S, jika didisosiasi menjadi 40S dan 60S. Ini adalah komposisi ribosom masing-masing ya, prokariot dan eukariot. Untuk prokariot subunit 30S ini terdiri dari ribosomal RNA yang berukuran 16S plus 21 jenis protein. Sedangkan untuk yang 50S, subunit 50S terdiri dari 23S rRNA dan 5S rRNA. Berarti ini ukuran yang lebih pendek, RNA yang lebih pendek ya, rRNA yang lebih pendek 5S plus 34 protein. Sedangkan eukariot yang 40S ini tersusun atas 18S rRNA plus kurang lebih 25 protein. Yang 60S, subunit 60S terdiri dari 28S rRNA plus 5S rRNA plus kurang lebih 40 protein. Panjang rRNA yang berbeda-beda ini ya pada prokariot dan eukariot ini dapat menjadi marka molekuler untuk identifikasi suatu organisme ya, karena ribosomal RNA ini memiliki laju mutasi yang sangat kecil ya, sehingga terkonservasi, urutan basanya itu sangat terkonservasi. Artinya apa? Artinya untuk spesies yang sama ini mereka memiliki panjang dan urutan basa yang sama ya. rRNA prokariot ini sudah tadi ya, RNA eukariot sudah disebutkan tadi. Ribosom ini terdiri dari subunit besar dan subunit kecil yang tersusun atas protein, dan rRNA. Ada 3 tempat pengikatan tRNA pada saat nanti translasi ya, yaitu ada sisi P site
ada sisi P, ada sisi A, ada sisi E. P-site ini merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Ini mengapa disebut P-site? Karena ini membawa tRNA peptida. Ya. Kemudian A-site ini tRNA amino asid. Ini adalah tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino berikutnya yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Sedangkan E-site, tRNA elongasi, ini tRNA yang tidak lagi mengandung asam amino karena asam aminonya mulai meninggalkan ribosom melalui E-site. Nah, ini di sini ada gambarannya. Ini P-site, A-site, dan E-site. Sisi P, sisi A, dan sisi E. EPA atau AP ya. Nah, pada saat nanti akan dilakukan translasi, terjadi proses interaksi dulu antara ribosom, subunit besar dan subunit kecil, kemudian tRNA sebagai molekul adaptor, dan mRNA sebagai cetakan. tRNA ini adalah RNA transfer ya, yang tugasnya memfasilitasi pengikatan antara asam amino dan mRNA cetakannya. tRNA ini ya, memiliki struktur RNA yang berbeda dari umumnya. Ya. RNA itu biasanya helix tunggal. Helix tunggal. RNA itu biasanya satu untai atau membentuk dua untai dan double helix. Satu untai ya Ibu. Untai. Biasanya satu untai ya normalnya ya. Namun untuk tRNA ini beda ya. Untuk tRNA ini dia adalah RNA yang ya memiliki panjang tertentu gitu ya, di mana di beberapa bagian itu dapat saling berpasangan. Nah, ini berpasangan, ini berpasangan. Nah, sedangkan di beberapa bagian lain itu tidak bisa berpasangan. Nah, dengan struktur ini, ya, dengan adanya ada yang bisa berpasangan, ada yang tidak ini, maka terbentuklah suatu struktur yang unik, yaitu kalau orang bilang seperti daun semanggi. Ya. Kalian anak biologi pernah lihat daun semanggi bentuknya seperti apa? Pernah lihat daun semanggi? Nah Ibu. Pernah ya. Anak daunnya 3 ya. Nah, ini diibaratkan anak daunnya 3 gitu ya. Nah, di salah satu ujung, ini merupakan tempat dia berikatan dengan asam amino yang ada di sel, ya. Sedangkan di bagian salah satu daun tRNA yang bagian apa ini namanya? Tengah ya, bagian tengah. Ini ada bagian yang membentuk lekuan, gitu ya, membentuk lekuan, di mana di ujungnya ini ada 3 titik yang nanti dapat mengenali cetakannya, yaitu mRNA. 3 basa mRNA ini dibaca sebagai kodon. Nah, di sini ada 3 titik yang nanti dapat komplement dengan kodon, maka disebut antikodon. RNA. Nah, sebelum dimulai translasi, baik pada prokariot maupun eukariot, asam-asam amino yang ada di dalam sel ini akan diikatkan dengan tRNA yang fungsinya adalah sebagai adaptor. Ya. Jadi dia cuma menggandeng asam amino tertentu
untuk masuk ke ribosom. Nah, proses penggandengan ini dibantu oleh enzim. Nama enzimnya adalah aminoasid tRNA sintetase. Nah, setelah tRNA membawa asam amino tertentu, ya, di sini ini nanti saling match gitu ya. Oh, antikodonnya apa ya? Antikodonnya urutan basa tertentu. Di sini asam amino yang dia bawa juga tertentu ya, sesuai dengan antikodonnya. Nah, kemudian setelah ada aktivasi asam amino ya di sisi lain, di sisi lain. Ya, maksudnya untuk dalam proses itu juga terjadi disosiasi ribosom ya. Ribosom yang awalnya 2 subunit tadi ini terdisosiasi dulu menjadi subunit besar dan subunit kecil. Ya, dibantu oleh suatu protein yang disebut protein initiation factor atau IF. Pada prokariot disebut initiation factor saja atau IF. Pada eukariot untuk membedakan disebut eukaryote initiation factor atau EIF. Yang membedakan apa, Bu? Yang membedakan adalah struktur masing-masing. Nah, ini untuk aktivasi asam aminonya ya, contoh pengikatan asam amino pada tRNA. Misalnya di sini nanti dia ada antikodon untuk serin. Artinya antikodon untuk serin adalah di sini ada urutan basa yang akan bisa komplement dengan kodon penyandi serin. Kodon penyandi serin apa sih? Kita lihat di sini tadi. Serin. Serin bisa UCU, UCC, UCA, UCG. Ya, misalnya kita pakai UCA. Di sini ada UCA pada kodon. Berarti kan di antikodonnya U kan dengan A, C dengan G, A dengan U. Nah, kalau demikian, nah, berarti di atas ini nanti dia juga akan membawanya adalah sesuai dengan kodon penyandi yang ada di mRNA-nya yaitu serin. Maka dia hanya bisa berikatan untuk yang antikodonnya serin hanya bisa berikatan dengan asam amino serin. Ini untuk hal yang lainnya ya. Ini misalnya ini dari DNA-nya ya. DNA itu ada coding strand, ada template strand ya. DNA itu double helix ya. Ini kalau ATG berpasangan dengan TAC, CTG berpasangan dengan GAC dan seterusnya. Nah, mana yang nanti mau diterjemahkan gitu. Ya. Sebenarnya yang mengkode itu yang mana apa? Ada apa? Subhanallah. Halo? Mungkin mic-nya kepencet, Bu. Oke. Lanjut ya. Ya, jadi ini dari DNA double helix gitu ya. Itu mana tuh yang sebenarnya akan diterjemahkan gitu ya. Mana yang nanti menjadi asam amino. Nah, yang menjadi asam amino ini adalah yang coding strand, ya, coding strand yang akan disandikan menjadi asam amino. Maka yang akan ditranskripsi itu yang komplementernya, yaitu yang menjadi template strand. Nanti akan ditranskripsi, ya. Oh, di sini T, berarti di sini diubah jadi A. Di sini A, berarti di sini komplementernya adalah U, di sini C komplementernya adalah G, dan seterusnya. Kemudian pada saat translasi, ya, oh di sini kok ada kodon AUG. Kodon AUG itu kodon start, kodon dimulainya translasi. Ya. Kalau ini kodon start, mestinya dia pada saat aktivasi asam amino
tRNA apa yang harus datang? Adalah tRNA yang komplement dengan kodon AUG, yaitu A itu U, pasangannya ya, U pasangannya A, G pasangannya C, berarti tRNA yang memiliki antikodon UAC. Kalau tRNA yang memiliki antikodon UAC berarti dia mampu menggandeng apa? Mampu menggandeng metionin. Nah, khusus di awal nanti ada proses penambahan formil untuk di awal ya, sedangkan yang lain-lain tidak. Nah, begitu juga yang lain. Ada kodon CUG. Kalau ada kodon CUG berarti tRNA apa ya yang harus menjadi adaptornya? Adalah tRNA yang komplement dengan CUG, yaitu GAC. Kalau dia GAC, berarti dia membawa asam amino apa ya? Membawa asam amino yang sesuai dengan kodonnya CUG, adalah leucin, dan seterusnya. Sampai di sini cukup jelas atau masih bingung? Bisa diterima? Bisa. Iya, Bu. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini adalah proses aktivasi asam amino ya sebelum masuk ke translasi yang sesungguhnya. Kemudian kita masuk ke translasi pada prokariot dulu. Walaupun pada prinsipnya sama, yaitu melalui tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi, namun antara prokariot dan eukariot ada yang membedakan, yaitu pada saat pre-inisiasi translasi, di mana pada tahap ini khusus pada prokariot akan terjadi formulasi gugus amino pada metionil tRNA MET. Jadi tRNA yang membawa asam amino metionin. tRNA yang membawa asam amino metionin itu dilambangkan sebagai metionil tRNA MET ini ya, NAF MET kalau ada formulasi. Nah, fungsinya apa terjadi formulasi? Formulasi ini berfungsi untuk mencegah terbentuknya ikatan peptida antara gugus amin dengan gugus karboksil asam amino pada ujung polipeptida yang sedang diperpanjang. Jadi di sini metionin tRNA-nya ini ditambahi gugus formil. Ya. Oleh siapa? Oleh formil transferase, enzim formil transferase. Sehingga menjadi formil metionin tRNA. Ini dalam hal preinisiasi translasinya ya. Selain perbedaan translasi pada prokariot dan eukariot adalah tempatnya, kemudian waktu dimulainya ya, yang sudah kalian pelajari. Nah, kemudian setelah terjadi formil metionin di awal tadi, kemudian mulailah inisiasi translasi, yaitu disosiasi ribosom dulu. Ya, disosiasi ribosomnya terpisah antara dua subunit. Nah, kemudian mRNA ini akan membentuk kompleks inisiasi dengan ribosom yang subunit kecil. Ya, subunit kecil. mRNA menempel di ribosom 30S atau ribosom subunit kecil. Kemudian tadi ada tRNA yang sudah membawa formil metionin, ini akan saling berikatan. Lalu subunit besar ribosom ya, ini akan juga menggabungkan diri gitu ya di sisi peptidil, sehingga terbentuklah kompleks inisiasi 70S, yaitu kompleks inisiasi yang terdiri dari ribosom subunit besar, ribosom subunit kecil,
mRNA dan tRNA FMET pada prokariot. Kemudian protein-protein inisiasi ini membantu dalam inisiasi dengan cara ya untuk protein inisiasi pada prokariot ini ada 3 macam, yaitu initiation factor 1, initiation factor 2, initiation factor 3. IF1 ini untuk membantu disosiasi ribosom 70S menjadi 2 subunit. Kemudian IF2 ini berfungsi dalam pengikatan FMET tRNA pada kompleks inisiasi subunit kecil. Nanti kalau sudah terbentuk kompleks inisiasi 70S, maka dia akan melepaskan diri, diikuti dengan hidrolisis GTP sebagai sumber energi. Ya. Sedangkan untuk IF3 ini berperan dalam pengikatan mRNA ke ribosom subunit kecil ya, di awal. Nah, IF1 dan IF3 ini akan sudah dilepas saat ribosom 50S berikatan dengan kompleks inisiasi 30S. Ya, jadi ini IF1 kan dalam disosiasi ribosom 70S menjadi subunit besar dan kecil. IF3 kan berperan dalam pengikatan mRNA-nya dengan ribosom 30S. Maka begitu mereka sudah selesai, F1 dan F3 dilepas. Lalu terbentuk kompleks inisiasi 70S ya, dengan bantuan IF2. Nanti kalau sudah terbentuk kompleks 70S-nya ya, lengkap dengan mRNA dan tRNA-nya, maka IF2 lepas, diikuti hidrolisis GTP sebagai sumber energi. Setelah itu baru masuk ke elongasi. Ya. Dimana tadi ribosom yang memiliki 3 sisi pengikatan terhadap tRNA, yaitu sisi E, sisi P, dan sisi A. Nah, tRNA pertama, FMET tRNA datang pada sisi P. Kemudian yang berikutnya datang pada sisi A. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada kodon apa toh? Yang pertama tadi misalnya FMET tadi ya, yang kedua apa sih? Treonin misalnya. Oh ya, berarti yang datang adalah tRNA untuk treonin. Gitu. Lalu asam amino FMET akan berikatan dengan asam amino kedua melalui ikatan peptida. tRNA untuk FMET nanti akan bergeser ke sisi E, sehingga tRNA kedua bergeser ke sisi P. Kemudian datang lagi tRNA berikutnya pada sisi A. Nah, tergantung kodonnya apa, maka dia membawa asam amino apa. tRNA untuk FMET nanti setelah dari sisi E akan dilepas, kemudian yang lain bergeser. Demikian gambarannya. Ya. Kalian resapi dulu gambarnya, saya tak ngecas laptop. Sampai di sini ada pertanyaan?
sini antara asam amino 1 dengan asam amino berikutnya dihubungkan dengan ikatan peptida, ya, sehingga tidak mudah lepas. Nah, pada proses elongasi ini ada protein yang berperan yang disebut sebagai protein EF atau elongation factor. Ada dua macam, yaitu EFTU dan EFG. EFTU berperan dalam penyisipan amino asid tRNA pada sisi A ribosom. Ya, di sini membutuhkan energi. Di sini terjadi hidrolisis, pemecahan energi, yaitu hidrolisis GTP menjadi GDP. Guanosin trifosfat menjadi guanosin difosfat. Sedangkan EFG ini berperan dalam memindahkan tRNA dari sisi P ke sisi E. Nah, untuk pemindahan ini dibutuhkan energi berupa GTP. Proses elongasi terus berjalan sampai di suatu urutan basa yang merupakan penyandi stop atau codon stop, yaitu UGA, UAA, atau UAG. Saat mRNA sampai pada codon stop, maka tidak ada lagi tRNA yang dapat masuk ke sisi A. Nah, sebagai gantinya yang masuk ke sisi A adalah suatu protein yang disebut protein release factor atau protein RF. Pengikatan RF ke ribosom ini menandai selesainya translasi dan ribosom akan kembali berdisosiasi. Ya, menjadi subunit besar sendiri, subunit kecil sendiri, mRNA-nya juga lepas, gitu ya. Dan nanti akan terdegradasi. Nah, di sini ada rantai polipeptida, ya, rangkaian panjang asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ini disebut polipeptida. Maka satu gen fungsional, ya, satu gen utuh, gitu ya, nanti akan ditranslasi menjadi suatu produk satu polipeptida. Selanjutnya, setelah terminasi harus ada processing, ya, processing maupun pengemasannya. Untuk prokariot, ya, tadi kan yang awal itu metioninnya kan terformulasi. Nah, formilnya dihilangkan, diproses menjadi asam amino metionin. Kemudian hasil polipeptida hasil translasi ini tadi akan mengalami pelipatan atau folding sehingga membentuk protein dengan struktur tertentu, ya. Nah, dua polipeptida yang sama urutan asam aminonya dapat saja menjadi dua protein yang berbeda tergantung pada proses pelipatannya, ya. Dimana pada proses pelipatan ini juga dapat terjadi pengikatan dengan gugus lain. Misalnya, ada yang melipat dan berikatan dengan gugus gula, ada yang berikatan dengan gugus fosfat. Nah, ini tentunya nanti macam proteinnya akan berbeda-beda. Selanjutnya, setelah terbentuk protein yang betul, gitu ya, maka protein ini akan dikirim ke bagian-bagian sel yang membutuhkan. Kalau pada prokariot ya cuma sitoplasma atau ke bagian tengah dari sel saja, ya. Ini adalah diagram pada ribosom yang menggambarkan adanya mulai proses inisiasi sampai dengan elongasi, ya.
Nah, bagaimana gambaran di bawah uh, mikroskop elektron ya untuk proses terjadinya translasi ini. Ya. Kalau kita lihat, ya, pakainya mikroskop elektron, tapi ya kalau pakai mikroskop biasa nggak bisa. Ini di bawah mikroskop elektron, DNA yang sedang ditranskripsi dan ditranslasikan ini adalah DNA yang bentuknya panjang tipis karena dia lepas dari protein histonnya atau protein like histonnya kalau untuk prokariot ya. Kemudian ada gambaran-gambaran yang lebih tebal di situ, ini adalah ribosom-ribosomnya. Nah, ini awalnya mungkin di situ hanya tampak ada satu belenduan satu belenduan, hanya tampak satu gambaran tebal gitu. Lama-lama kok tambah panjang. Nah, kenapa? Nah, karena di sini terbentuk rantai yang lebih panjang dari suatu polipeptida. Dan untuk transkripsi dan translasi pada prokariot ini berlangsung simultan. Jadi begitu mulai transkripsi, ya di situ juga mulai dilakukan translasi. Ini gambaran skematisnya ya. Untuk untuk translasi pada prokariot, adakah pertanyaan? Untuk prosensi, apakah ada kendala? Ini saya tadi ganti browser. Masuk Ya. Saya kirim ke chat Mas. Apa Rep? Putus-putus Rep? Rakyat tawas Rep? Suaramu? Apa Rep? No? Nggak jelas? Halo Bu, sudah jelas? Apakah sudah masuk? Ya, Yang kendala absen saya kirim ke di bawahnya barcode Bu. Sudah saya kirim. Oh Tadi ya. sudah di list. Oh ya, baik. Oh ini ya. Tuh, kok banyak sekali, termasuk dirimu. Saya coba buka lewat. Aku tadi buka lewat apa ya? Bentar. Ya itu tadi Chrome saya kok bermasalah. Saya juga buka lewat Mozilla lah. Import your login from Lihat.
Hmm. Retno, bantu aku ya, yang siapa saja yang tulismu. Iya, Sebentar. Bu. Fauzan Asgar, nggak ada. Suaraku kok balik. Delima Sari ada ya? Delima Sari, Devi Raj, Dita Indira. Devi hadir, Ibu. Oh ya, Firmansyah adakah? Hadir, Bu. Loh, kok suaranya cewek? Cowok apa cewek? Cowok, Bu. Sasmito, Umi, Putri Rizky, Sasmito hadir, Bu. Indira ada. Putri Rizky hadir, Ibu. Ya. Muhammad Dafiq dan Vicky. Vicky hadir, Ibu. Ya. Ada siapa lagi? Ya. Dita Nur Afifah, ya. Dita ada? Dita hadir, Bu. Ya. Retno ada. Datu ada? Datu ada nggak, Ret? Mungkin masih belum join karena kendala sinyal. Saya call lagi, Pak. Oh, berarti nggak bisa ikut kuliah dong? Datu. Maksudnya bisa rejoin gitu, Bu. Terputus mungkin. Oke, baik, kita lanjut ke materi lagi ya untuk yang eukariot sekarang. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, untuk eukariot kita harus ingat struktur gen pada eukariot ada intron, ada ekson. mRNA ini awalnya mengandung intron dan ekson, tapi kemudian dilakukan processing menjadi hanya ekson saja yang akan dilanjut ke translasi. Kita ingat kembali, ya, proses transkripsi berada di dalam inti sel, kemudian proses pematangan mRNA juga berada di dalam inti sel, ya, ada pemotongan intron. Setelah menjadi mRNA matang atau mRNA yang benar-benar hanya akan ditranslasikan, ini akan dibawa keluar ke sitoplasma. Nah, di sitoplasma ini nanti baru terjadi translasi. Ini adalah gambaran mikrograf, gambaran di mikroskop elektron ya, DNA RNA hibrid ya. Kalau
eh, DNA ini sedang diekspresikan, maka di beberapa tempat dia akan menjadi single strand, gitu ya. Kemudian nanti akan berpasangan dengan mRNA ya, pada saat transkripsi. Nah, lalu setelah proses pemotongan intron, ini nanti hanya akan didapat sedikit atau lebih pendek RNA ya, sebagai RNA yang matang. Proses penghilangan intron ini terjadi atau disebut sebagai RNA splicing ya, terjadi pasca transkripsi. Nah, untuk pemotongnya ini melibatkan SNRNPS ya, small nuclear ribonukleoprotein ya. Berarti berada di dalam nuklear, berada di dalam inti, merupakan protein ya, protein yang ada di dalam inti, protein kecil. Alternate splicing kemarin sudah kita bahas. Alternate splicing ini akan dapat menghasilkan beberapa jenis protein dari urutan gen yang sama. Kenapa? Karena gabungan antara urutan tertentu ini akan memberikan fungsi tertentu, diletakkan pada sel tertentu juga ya. Pada eukariot kan ada diferensiasi sel. Maka untuk eukariot ini ya, dari suatu urutan gen yang sama, ini nanti mature RNA-nya itu bisa berbeda-beda urutannya ya, walaupun sebenarnya panjangnya sama, tetapi urutannya bisa berbeda-beda karena adanya proses alternate splicing ini. Untuk RNA processing kemarin juga sudah kita pelajari, ada penambahan tudung 5 aksen, ada penambahan ekor A, adenil panjang sekali di ujung 3 aksen, dan penghilangan intron sudah. Nah, capping, ini penambahan cap pada ujung 5 aksen. Ini memodifikasi guanin ya menjadi 7 metil guanin di ujung 5 aksen. Kemudian di ujung 3 aksennya kemarin sudah ditambahi A panjang sekali. Intronnya kemarin juga sudah ya dihilangkan. Nah, untuk eukariot ini satu gen itu bisa jadi yang lebih panjang itu intronnya ya. Intronnya. Misalnya untuk gen penyandi distropin ya, distropin gen. Ini kalau di situ ada mutasi di gen penyandi distropin, ini bisa menyebabkan penyakit muskular distrofi ya, jadi distrofi otot. Gen distropin ini memiliki 70 intron ya. Panjang, banyak dan panjang ya. Maka kalau punya 70 intron berarti eksonnya ada berapa ya? Kalau intronnya ada 70, eksonnya ada berapa? Intron kan terletak di antara 2 ekson. Ada 40 Ibu. Ada? Ada 70.
Kalau intronnya ada 70, eksonnya ada 70 71. 71. Nah, intronnya ada 70, eksonnya ada 71. Nah, kalau eksonnya ada 71, berarti kan kemungkinan alternatif splicingnya itu kan banyak sekali, ya. Bisa mungkin 1 sampai 10 urut, 2 ekson 1 sampai 10 urut. Setelah itu ekson 12 dulu baru ekson 11. Yang lain 1 sampai 15 urut. Sampai setelah itu mencelat ke ekson 25, setelah itu urut lagi. Banyak sekali kombinasi di situ. Maka banyak kemungkinan terjadinya hasil translasi yang berbeda. Ini untuk intron splicing. Ya, intron displiced out by RNA protein hybrid yang disebut spliceosome, ya. Spliceosome terdiri dari tadi SNRNPS ini dengan mRNA-nya itu sendiri. The intron sequence are removed and then the remaining ends are reattached to the final RNA consists of exon only juga tadi, ya. Ini juga sudah sama aja sebenarnya. Ini untuk urutannya tetap berbeda-beda. Lalu inisiasi, bagaimana inisiasi pada eukariot, inisiasi translasi pada eukariot. Sama seperti pada prokariot intinya, ya. Ribosom ini nanti akan berikatan dengan tudung 5 aksennya dulu. Ribosom akan berikatan dengan tudung 5 aksennya dulu, kemudian menggerakkan mRNA sampai mencapai kodon yang pertama, yaitu AUG sebagai kodon metionin. Nah, di mana di sini ini sudah ada 5 aksen, tudung 5 aksen ini, maka tidak perlu ada formulasi, ya. Langsung terjadi inisiasi translasi. Untuk disosiasi ribosomnya, penggabungan mRNA ke subunit ribosom kecil itu sama, ya. Nah, note that translation does not start at the first base of the mRNA. There is an untranslated region at the beginning of the mRNA yang disebut sebagai the 5' untranslated region atau 5' UTR. Jadi pada eukariot ini ada bagian awal, ya, bagian awal yang di mRNA-nya dia itu tidak ditranslasikan, ya, disebut sebagai, dan itu di ujung 5 aksen, ya, pada dekat atau di awal tudung 5 aksen ini disebut sebagai 5 aksen untranslated region atau 5 aksen UTR. Ini adalah preinisiasi pada eukariot, ya. Ini kalau ini tRNA, di sini ada asam amino tertentu. Asam aminonya adalah untuk metionin nantinya. Nah, di sini terjadi aminoasil tRNA, artinya tRNA menggandeng asam amino tertentu. Kemudian yang lain sama dengan prokariot, tetapi IF pada prokariot digantikan oleh EIF atau eukaryote initiation factor. EF pada prokariot, elongation factor pada prokariot digantikan oleh eukaryote elongation factor. Yang membedakan adalah struktur masing-masing. Ini untuk pembentukan ikatan peptidanya, juga pada intinya sama, ya, dengan pada prokariot, ya, terbentuk ikatan peptida antara asam-asam amino yang ada di awalnya tadi, yang asam amino pertama adalah di sisi P,
Kemudian asam amino kedua adalah di sisi A. Nah, oleh enzim peptidyl transferase ini digabungkan ya, di sisi A menjadi yang awalnya masing-masing satu asam amino, nah ini menjadi 2 asam amino. Nanti datang asam amino berikutnya ya, tRNA dan asam amino berikutnya ini nanti geser ke sisi E, kemudian ini geser ke sisi P, yang satu datang di sisi A oleh peptidyl transferase nanti diikatkan nanti menjadi 3 asam amino dan seterusnya. Lalu pada eukariot ada modifikasi post translasi ya. Antara lain tadi folding, sama dengan pada prokariot ada folding, pelipatan ya, kemudian ada penambahan gugus tertentu, bisa asetilasi, glikosilasi dan sebagainya ya. Kemudian ada pemisahan satu atau lebih asam amino pada ujung amino rantai polipeptida. Lalu bisa jadi rantai polipeptida ini dipisah menjadi beberapa bagian, kemudian terjadi penggabungan kembali sehingga terjadi proses modifikasi protein. Ya. Kalau proses modifikasi proteinnya ini tidak betul, gitu, maka dapat menyebabkan suatu fenotip yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya Alzheimer penyakit. Sudah terakhir ini. Terakhir adalah tugas perbedaan translasi pada prokariot dan eukariot. Buatlah dalam bentuk tabel, tidak perlu dikumpulkan. Nanti untuk belajar pada saat UTS saja. UAS. Ampun. Baik, saya kira dua materi sudah bisa kita selesaikan. Sebenarnya akan lebih bagus untuk melihat langsung video-video, cuma ini tadi karena Chrome saya bermasalah, jadinya saya tutup semua Chrome-nya. Ini saya kalau pakai Mozilla itu saya belum terlalu terbiasa. Coba kita buka, kita bisa cari bersama-sama mungkin ya. Video-video yang berkaitan dengan translasi pada prokariot maupun eukariot. Salah. Videonya belum muncul loh ya. Belum, Ibu. Belum. Bentar. Include computer sound. Terus and emails that get the job done. muncul You ya. need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is grammatically Nggak ada gambar correct, ya. Iya, Ki. but it's wordy Caranya. and hard to read.
It undermines the Di skip. In the previous video, we discussed about the tRNA charging. That's the amino acylation of tRNA. If you want to watch that video first, the link is in the description. Now in this video, we'll be discussing about the Kok gambarnya translation nggak, initiation in prokaryotes. The translation gambarnya kok di begins at a sini ya? specific codon on Ini mRNA kejarannya, Cah. called the initiation codon on mRNA, which is the AUG, a start codon. Tombol jendelanya This itu start loh. codon Kayak AUG generally ada codes panah. for methionine, Tombol but in mana? eubacteria that's Ini? in prokaryotes, Loh, kok mana jadinya? Picture and picture mode. This is Yang di video pojokan itu, Bu. ini. Bu, ininya. Yang aduh. Susah. the initiating AUG codes for N-formyl Kok begini tetap? methionine, FMET. But later on, this AUG or internal AUG codon Saya coba. Oh, ini. Udah, Bu. Ulang ya. Nggih, Bu. we discussed about the tRNA charging. That's the amino acylation of tRNA. If you want to watch Ya. in the previous video, we discussed about the tRNA charging. That's the amino acylation of tRNA. If you want to watch that video first, the link is in the description. Now in this video, we'll be discussing about the translation initiation in prokaryotes. The translation begins at a specific codon on mRNA called the initiation codon on mRNA, which is the AUG, a start codon. This start Prokaryot codon dulu ya. AUG generally codes for methionine, but in eubacteria that's in prokaryotes, the initiating AUG codes for N-formyl methionine, FMET. But later on, this AUG or internal AUG codons codes for methionine as usual. In order to understand the internal AUG codon and initiating AUG codon, we can see in this diagram we have the initiation codon, that's AUG, where from the translation starts, and it codes for N-formyl methionine. And then on the right we have another AUG codon, which is the internal codon on mRNA, and this AUG codon codes for methionine. So we have two different amino acids for tRNA, N-formyl methionine and methionine. For methionine we have tRNA MET, and for N-formyl methionine we have tRNA FMET. Let's see first how we get the formation of FMET tRNA. First, methionine is attached to tRNA FMET by the methionine tRNA synthetase enzyme in presence of ATP molecule. And we get the methionine tRNA FMET plus AMP Ini plus proses API. pembuatan In the methionine next reaction, the tRNA. methionine Ya, tRNA ya. FMET reacts with N-formyl tetrahydrofolate in presence of transformylase enzyme. And we get the Enzim yang FMET berperan tRNA transformylase FMET. That is the formyl methionine tRNA FMET. And also we get the tetrahydrofolate from this reaction. So what happens in this reaction? Nah, ini We see in terbentuk this formil reaction metionin ke transformylase RNA transfers FMET. formyl group Nah, ini yang from menjadi formyl inisiasi tetrahydrofolate to the amino group of translasi MET pada residue, prokaryot. and we get the above products. Now this is the initiator amino acid tRNA. It enters the ribosome directly at P site, and rest of the amino acid tRNA enters at A site of ribosome. Now let's get to the mechanism of initiation through diagrams. We see in this diagram we have the 30S subunit of ribosome having EPA sites. A site receives the incoming amino acid tRNA. P site holds growing polypeptide chain, and E site is where there is exit of the acylated tRNA. Exit And we know 30S exit subunit of ribosome is made up of many ribosomal amino RNA, acid. and of that one is the 16S rRNA, whose sequence is shown here in the diagram. This 16S RNA sequence is complementary to the Shine-Dalgarno sequence of mRNA. So the first event to take place is the binding of IF3, initiation factor 3, towards the 30S subunit as shown in the diagram. This initiation factor 3 prevents the premature binding of 50S subunit to the 30S subunit.
And then IF1 also binds, which prevents premature association of tRNA. After that, Ini dari the mRNA is F1 dan associated with F3 tadi 30s subunit of datang ribosome as shown in the diagram. duluan. And in that, the Ya. Shine-Dalgarno sequence of mRNA pairs with the 16S rRNA sequence of 30S subunit. So it acts as a binding site. Now the GTP-bound IF2 recruits the initiating amino acid Kalau tRNA, sudah baru that's FMET F2-nya tRNA, and it enters the ribosome at P site as shown in the sampai diagram. terjadinya And here the kompleks anticodon of tRNA base pairs with the 70S, codon of mRNA. yaitu And in dengan that case, we datangnya have ribosome AUG as unit initiating codon. besar. The video for codon-anticodon concept is given in the description. So after all the recruits and bindings, the GTP is hydrolyzed into GDP, and we get the GDP bound IF2. Then in the next step, all the factors leave like GDP, IF2, IF1, IF3 as shown in the animation. Kalau Once sudah all the mereka factors bisa leave, they give melepaskan a room for diri. 50S subunit to come in and join. And here in the animation, we see the 50S subunit comes in and completes the translation initiation complex. This is the initiation of translation. And Ini after that, F2-nya the kok udah elongation keluar duluan occurs, ya? which we will discuss in the next part along with the formation of peptide bond formation. I hope you like the video. If you like it, give it a thumbs up. Do consider supporting my work on Patreon and also make sure to subscribe this channel. Thanks. Baik, itu tadi untuk prokariot ya, yang cukup jelas di situ. Yang eukariot kita pakai yang Garnier Light Complete Booster Serum. Nomor 1 best-selling serum, cepat cerahkan noda hitam. Vitamin C 30. So in this video, we'll be talking about the eukaryotic translation. Actually, we have already talked about the prokaryotic translation, or which is also called as the prokaryotic protein synthesis. Now, in this video, we'll be looking at the protein synthesis process in eukaryotes. The thing here, when we talk about the prokaryotic translation, sometimes people may think that that process is complicated. But if you look for eukaryotic, the process becomes much more complicated, because in eukaryotes, instead of some small proteins, we have more proteins and protein complexes to involve together for the protein synthesis to occur properly. And why not? Because the protein synthesis is one of the most important part, one of jelas the ini most lebih important kompleks thing pada inside a cell that is masalah going on, eukariot. right? So that's why it is complicated. But if you with me throughout the slides and this session, I think I'll make you able to understand what is eukaryotic translation. Now, for our understanding, I divide this in 3 different sections and 3 different videos actually. I'll talk about the eukaryotic translation initiation, which is the most important and complicated part, and which differs a lot from the prokaryotic initiation. And then we'll be talking about the eukaryotic translation elongation and eukaryotic translation termination. So these are the different 3 stages. Now, so before beginning the actual topic here, I must tell you that the process of translation in prokaryotes and in eukaryotes, they are similar in many aspects, because if we divide this translation into 3 sections like initiation, elongation and termination, what we'll find here for so let's write it down here. Let's write it here. Let's say prokaryotes here, eukaryotes here, and let's write down the different stages in, let's say, initiation stage, elongation stage, and termination Jadi stage. kalian bisa So membedakan now if nanti you look kalau kalian buat inside, tabel, the initiation for the inisiasi bedanya prokaryotes apa, and eukaryotes dielongasi are bedanya apa, different, determinasi hugely bedanya apa. different. I mean, the Lalu eukaryotic perbedaan initiation umumnya for apa ya, translation tempatnya, is hugely waktu different from the prokaryote, terjadinya, dan sebagainya. and it involves much more proteins and complex and many more things for the process to start. So the difference is highest between these two in initiation. Now, if you look at the elongation phase,
it's more or less similar with the prokaryotes. The eukaryotic elongation is more or less similar like the that of the prokaryotes, but the difference is between the after the production of proteins and polypeptide chain in eukaryotes, it is transported inside different compartments because the Nah, eukaryotic ini cell salah is satu yang membedakan compartmentalized. kalau di It has akhir endoplasmic reticulum, di it has different organelles pemrosesan like protein, mitochondria, Golgi kalau bodies, and pada all these different eukariot itu regions nanti inside the akan cell where the di protein will move and then further uh, modified target before the destination of the protein delivery. So ditransportasikan those ke modification is there, but target. more or less same. So Ya, slightly bisa medium difference between the mitokondria, prokaryotic and bisa eukaryotic elongation. badan Golgi, But if you dan look at the termination process for prokaryotes and eukaryotes in translation, they are almost similar and involve same kind of protein kok complexes. nggak Okay, sampai ke so gambar ya this dia is it. ngomong So terus. it differs mostly in the initiation stage. And initiation stage for the eukaryotes is very much difficult and it's complicated. So we will be talking about the eukaryotic translation initiation first in more details. Then we'll talk about other things in sequential way. Nah, ini So if we look at the different stages of translation in untuk eukaryotes, we can mulai divide. inisiasinya. Start with initiation, elongation, and termination. The initiation phase can be divided further in certain small groups and small Di sini di parts or kompleks purposes. For example, the first thing is the assembly of factors with the 40S di kompleks to produce the 80S itu 43S complex, which is the very first banyak thing to form. sekali Second thing is the addition of mRNA or protein-protein yang ikut attachment of the berperan. mRNA with the 43S complex. Third part is the scanning through that mRNA to find the actual start codon, which is AUG. And finally, the attachment of large ribosomal subunit, which is 60S subunit, to the rest of the subunit complex to form the actual translation complex. Okay, so this is the initiation. This is the different stages of initiation even in eukaryotes. Now the elongation phase is very similar because in elongation phase there are two major stages. First stage is the peptide bond formation between the amino acid sequences that are being carried out by this tRNA. tRNA will bring all those amino Yang acids, and membedakan those di amino kompleks acids will be awal attached with each inisiasi other one after ini, another together like nah, this. kemudian untuk So that is the elongasi ini peptide bond sama pada formation. After prinsipnya, the bond is sama formed, persis, we have cuma the translocation, that is the elongation shifting of faktornya saja yang ribosomal membedakan antara subunits prokariot one dan codon eukariot. from the 5' to 3' direction. So the directionality again is the same like the prokaryotes, that is 5' to 3'. And the termination stage is extremely similar with the prokaryotes. We require release factor 3, release factor 1, and release factor 2. So bring all this together, and also ribosome recycling factor, which will finally disassemble 60S subunit from 40S subunit, and we have everything recycled. So if you look at all these stages, they are also kind of similar with that of the prokaryotic translation. So it's my idea that you should first understand prokaryotic translation very well. So for that, you can go to my YouTube channel and search for the translation video. Hopefully I put a link here in the description as well as in this video somewhere here. So click this link in the annotation to redirect yourself to that prokaryotic translation. You'll have video on prokaryotic translation lecture as well as I have videos on prokaryotic translation animation, so you can watch both of them. So once we know these are the different stages of translation, now it's time to move on and look for the different stages in more details, right? So let's talk about the first stage, that is the initiation of eukaryotic translation. So here we are, and we are talking about the eukaryotic translation. At the very first stage for eukaryotic translation is the initiation of eukaryotic translation. And I must tell you that the initiation phase for eukaryotic translation is the most important phase of all this process, and also Ya, this is memang very fase important, kritis and itu pada it is also inisiasi ya, very pada much complicated. So let's apapun look ya. at Kalau here inisiasinya why it is betul ya akan complicated and terjadi. how this Tapi kalau process actually inisiasinya works. tidak betul ya So nanti if we tidak akan begin with it, terjadi. I divide this process of initiation into four different stages, four different parts mainly. First part is the assembly of other factors to form the pre-initiation complex. It's called pre-initiation complex. 43S pre-initiation complex. Nah, Once ini that is dia formed, the menyebutkan second ada stage is the kompleks attachment of inisiasi mRNA 43S. with Ya. this Ini pre-initiation adalah complex. hasil disosiasi ya. Awalnya kan
saat preinisiasi third itu kan stage ada of this process disosiasi ribosom ya, is subunit besar dan subunit scanning. kecil. Scanning Subunit of the kecilnya mRNA ini to kan find out the start codon or 40S, tapi AUG. kemudian ditambah dengan And mRNA after that, the fourth stage is the assembly menjadi lebih of panjang, 60S lebih berat. ribosomal subunit and actually form the functional unit for the translation. So these are the different four stages we can divide the initiation Lalu of setelah tadi eukaryotic translation. penggabungan So let's berbagai look macam each of these independently. protein inisiasi, This is the first lalu stage and the terbentuklah formation of 40 kompleks mana tadi? Terbentuklah kompleks 80S lagi. Jadi ya, ini tadi kan disosiasi toh, tadi ribosomnya disosiasi dulu, terus ribosom subunit kecil ini kan berikatan dengan mRNA. Kemudian nanti ada eukaryote initiation factor 1, eukaryote initiation factor 3 ya. Lalu berbagai macam protein lain yang mungkin berperan dan terakhir eukaryotic initiation factor 2 ya. pre-initiation complex. Now if you look at here, the idea is that this is the 30th, this is the 40th subunit. Remember the 40th subunit here, or the 60th subunit, whatever. Say 60th subunit. This is the 60th subunit. This is the 40th subunit. And actually, these subunits, these ribosomes are not made every time we need to synthesize a new protein. Actually, ribosomes are there inside the cell. They are ready. So every time the whole process is done, ribosomes are recycled and they are used. So this image, as you can see it here, this is the complex from the previous translation cycle. Now after that, 60th subunit, 40th subunit are separated from each other, so as the mRNA, so as the other factors. All of these things are recycled. So what we see now, this is the start point. If we begin from here, if this is the start point, we've got 40S complex, a subunit, we've got the initiation factor, we've got the elongation factor, and all this, mainly initiation factors. So the eukaryotic initiation factors that are important for the initiation of eukaryotic translation are called as, or termed as, small e for the eukaryote, then capital IF for initiation factor. Now this can be initiation factor A, B, C, D, Ini E, bukan or it can AS be tapi initiation factor ES 1, ya. 2, 3, and so on. Gitu. Okay, so that's how we name the initiation factors. So at the very beginning, if we start it with, we have the 40th subunit of the eukaryotic ribosome. With that, initiation factor 3 comes in and bind to the E site because it needs to block the E site, just like the prokaryotes. Because if we don't block the E site, 60S complex can pair. At the very beginning, we don't want 60S to be assembled. We can only ensure that the only P site becomes free because the first tRNA should be placed, the F-met tRNA should be placed in the P site, not any other site. So for that, initiation factor 3 blocks the E site, and also initiation factor 1 and 2, they blocks the A site. So actually this blocking is very, very important. Once this blocking is done, then we have the P site free to interact with the first tRNA, that is carrying the F-met or formilated methionine. Okay, so now if we look at here, what we need here now, initiation factor 2 comes in, and also initiation factor 2 brings that first tRNA, that is the F-met tRNA, as you can see here. So this is the F-met tRNA, and initiation factor 2, which is a GTPase protein, will bring this F-met tRNA to the place, and it will bind this tRNA to the P site there. So as you see here, so now we have 40S ribosomal subunit, and we have P site free. We have the initiation factor 3 and 5, they are attached in the E site which is blocking, and the initiation factor 2 along with the tRNAs are now at the P site. But if you remember this very carefully, if you look at this image very carefully, you can find that this tRNA that we see here is not properly placed, it's not properly attached to the P site because there is no mRNA. So if there is no mRNA, how could this tRNA will pair, right? So it just is in place. mRNA still is not in this place.
So this Ini is called supaya the bisa masuk 43S posisi T, itu pre-initiation mRNA-nya, complex, where we don't have mRNA any yang mRNA. berada di We only sisi have T 40S itu harus subunit. We have initiation cepat factor ya, 3, mulai dari initiation factor 5 blocking the E side, AUG and we have sebagai initiation factor 2 initiation binding with the codon tRNA with the atau GTP. start So codon, this is the first stage of sehingga initiation in nanti eukaryotic datang translation. tRNA yang juga membawa After that, codon we yang look at the second stage, which is the attachment of mRNA. So now, same thing is going on, the same image we have right now. Now what we have that mRNA. Now if you look at the mRNA, you can see the structure like this. This is the mRNA structured in eukaryotes, because in eukaryotes, the mRNA is processed after the production. So you can see here at the 3' end, we have the polyadenyl tail. At the 5' end, we ini have the kalau pada capping of eukariot methylated ya, guanine. di So as you can mRNA see here, this is hasil the AUG, that's the transkripsi itu start yang di codon, and let's say this is the ujung 3 stop aksen itu codon. ada It's kind banyak of given. This urutan is the stage of nucleotide A sequence karena which we ada code for the protein, for example. poliadinilasi. So this is the mRNA, and for the binding of mRNA to this 43S initiation complex, we require other enzymes, other proteins. For example, initiation factor 4F and initiation factor 4E, and they form what is called the initiation factor 4F complex. So initiation factor 4G and E and F and B, so all of them IF4, A, G, E and B and F, they combine together to actually call it a initiation factor 4F complex. Now that complex will it will attach to this tRNA, mRNA. So how it will attach, as you can see it here, this complex with the help of this initiation factor 4E. Remember this initiation factor 4E. This is very, very important. Why? Because this complex, this 4E complex Kompleks looks sekali something like ya this, and untuk it can actually initiation faktornya pada bind with the eukariot. guanine, the 5' cap. Let's say this is the 5' cap, and it can actually bind with the 5' cap of the eukaryotic mRNA, as you can see in this picture here. Okay. Jangan lupa ini adalah And what awal it does actually, mRNA it not only does that, and also eukariot this ya, poly dari A tail tudung is 5 folded aksen, back to cap, form a and loop-like structure like poliadinilasi this. di And this is very, very important. 3 aksen. Not to start the translation. It will only start the translation once this loop is open. So this loop is formed due to the initiation factor 4F complex. Once this is in place, it will attach with the 43S pre-initiation complex. So we know what? This is the attachment, and finally we know that the attachment will take place. So that is the second stage of attachment of mRNA. Now if we look at the third stage for the initiation of translation in eukaryotes. So this is the scenario. Remember, this is the mRNA which is attached now. This is the mRNA, remember, and this mRNA is now in place. It's attached, but still the tRNA is not properly attached to the mRNA, not properly attached to the codon, start codon here, and the loop is still in place. So what will happen now is that they need to find exactly which is the start codon in the mRNA. Once they designate the start codon, then only this first FMET tRNA will be in the place of that AUG codon, because this FMET tRNA is having a complementary anticodon to that AUG sequence, right? So now this third stage is the scanning for the start codon, and the scanning start to occur. As you can see, the scanning is going on, and scanning means nothing but this polyadenyl tail. It start moving from this towards this 5' to 3' direction. That's called the scanning. So scanning is going on 5' to 3'. So as the scanning is going on and they find the place for AUG codon, during that part, once they find that, let's say they found this AUG here in this place, as long as they find it, then this tRNA, the FMET tRNA, will be placed properly by the help of hydrogen bonding between the codon anticodon segment, and they will be paired, right? So this completes the scanning of the start codon, right? As they complete this process, and after this binding of the first FMET tRNA to the P side with the AUG codon, this this elongation factor 2, remember the elongation factor 2 was the factor to bring this first FMET tRNA. It will hydrolyze the GTP, place that tRNA properly, and it will release the place. So it will release this particular scenario.
After that, the fourth stage is the start phase, that is the assembly of the large subunit. So we are at this particular area now. Now what we want to do now they have assembled everything. They have found the start codon. They properly positioned that tRNA, fmet tRNA. Now the stage is to bind with the 60S ribosome subunit. So this is the 60S ribosome subunit, and once the 60S ribosome subunit comes in, along with another carrier, remember we need to have some carrier initiation factor, is the initiation factor 5. Initiation factor 5, usually it's 5B. It's also a GTPase protein, so it will bring the 60S complex at the place. And once the 60S complex is assembled with the 40S complex and the mRNA with the tRNA attached to it, all other factors are released, like initiation factor 3, initiation factor 1 are released, as well as this initiation factor 5 we just brought. This 60th subunit will also release because the GTP will be hydrolyzed. Remember why these GTPs are required, because we need energy to bring a large subunit, we need energy to bring a tRNA. So for all this reason we need to have the GTPase functionality in the protein. So once we bring all this machinery in the place, they need to hydrolyze this GTP into GDP and PI, and then that elongation, that initiation factor releases outside. Okay, so that's how this whole process works. So after assembly of the 60S complex with the 40S complex, all of these others like initiation factor 3, 5, 1, all of them are released. Okay, and then what we left, ultimately we left with a 60S subunit, a 40S subunit, an mRNA and a tRNA, and this is actually the translation initiation complex, that is called the 100S, actually in this case the 80S initiation Nah, ini complex subunit for 80S ini translation menjadi in eukaryotes. uh, Okay, but inisiasi similarly we know that in transkripsi yang 70S sesungguhnya, initiation kompleks complex was inisiasi shown in transkripsi prokaryotes, yang and that thing sesungguhnya is also consisting of the pada 70S eukariot. ribosome, mRNA and tRNA, nothing else. So that's how the assembly takes place, that's how the initiation takes place. Now there are a lot of proteins, lot of factors comes in and they just went out, but this is the overview, the whole picture. That's why I broke it in small part, because it looks like complicated, but the thing is really easy. 40S complex bind with the IF2 with the tRNA first. It forms a 43S complex. This is the first stage. Second stage is the attachment of the mRNA with it. Remember the looping feature as well as the initiation factor 4F complex, which is very, very important. And the third stage is, remember, the scanning. And once they find the place, it will place that fmet tRNA. And then fourth stage is the assembly of 60S complex. So these are the different four stages. Though there are many other molecules, but still you need to focus on how the whole process is actually working instead of naming all those different proteins. Don't think about that. Think about the whole process in your mind. Baik, itu tadi detail dari inisiasi translasi pada itu tadi detail dari inisiasi translasi pada prokariot maupun eukariot. Sebagai tambahan wawasan pada kalian ya, bahwa serumit itu ternyata ya di tingkat inisiasinya saja, karena memang yang paling membedakan itu sebenarnya yang paling membedakan dan paling urgent itu di tingkat inisiasi ya, translasinya tadi. Setidaknya kalian memahami yang umum ya, yang umum yang saya terangkan melalui PowerPoint saya ya, sedangkan video-video tadi menjadi pengkayaan bagi kalian. Oh, tiap tahap itu ternyata begitu gitu ya. Jadi untuk eukariot tadi inisiasinya walaupun tidak ada fmet, tapi ada proses di tudung dan di poliadenilasi yang kompleks sekali. Sampai di sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, maka ya sudah, kuliah saya kira cukup sampai di sini ya, walaupun harusnya 3 SKS. Nanti kalian buat resume ya untuk perbedaan translasi pada prokariot dan eukariot yang mungkin nanti akan keluar saat ujian. Dan tinggal minggu terakhir kita membahas tentang protein targeting. Baik. Ampun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu. Salam, terima kasih Ibu. Ya, masih banyak waktunya sebenarnya. Oke ya. Silakan siapkan untuk mata kuliah lainnya. Terima kasih.